إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah dan kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memberi kita taufik dan rahmatnya kepada kita. Yang pertama, mari terus dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Hendaknya kita terus dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa, ibu bapak? Karena nikmat Allah itu terlampau banyak, yang tidak mungkin bisa kita hitung satu persatu jumlahnya, apapun itu. Apalagi kita diberi kenikmatan yang paling tinggi, paling besar, paling mulia. Apa itu? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat aman, nikmat mudah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pagi hari ini Allah beri kita kemudahan untuk melangkahkan kaki menuju ke salah satu rumahnya, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Masya Allah, luar biasa. Ini bahagian dari nikmat yang sangat besar itu yang diberikan kepada kita. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus bersyukur agar Allah selalu menjaga nikmat tersebut, bahkan menambahnya nikmat itu kepada kita, agar kita bisa istiqomah, ibu bapak. Karena istiqomah itu yang kita harapkan, dan buah dari istiqomah itu yang kita harapkan kelak kita meraih akhir kehidupan yang husnul khotimah. Allahumma amin. Berikutnya, tidak lupa pula semoga salawat, salam dan keberkahan dilimpahkan selalu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, para sahabat, dan tentu semua umat Islam, termasuk kita semuanya, ibu bapak, yang masih mau mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak jelang kiamat tiba. Amin. Mengingatkan pula, pada bulan Rabiul Awal itu sebagian umat Islam diingatkan akan kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Namun nikmat yang paling besar tentu adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul yang membawa perubahan bagi umat manusia, membawa rahmat, membawa manfaat, kebaikan, bukan hanya untuk umat manusia, tapi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau, wahai Muhammad, kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam, seluruh makhluk, bukan hanya manusia, bukan. Maka ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia di muka bumi.
Maka ketika kita mengingat momen Nabi alaihi salatu wassalam, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Kita ini dijadikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi bimbingan teladan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka setelah kita bersyukur, bagaimana kita berupaya untuk mengikuti, nguri-uri dan melestarikan, menghidupkan agama dan syariat serta sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah beri kita taufik dan kemudahan untuk melakukannya. Amin. Berikutnya, tentu bahagian dari upaya kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai Nabi, mengikuti Nabi, melaksanakan syariat Nabi tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, kita membaca sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bimbingan beliau, arahan beliau dalam kehidupan ini. Di antaranya kita baca itu semuanya dari buku Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Apa tujuannya? Untuk mengetahui apa atau sebagian dari bimbingan, tuntunan dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita paham, agar bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan, potensi dan kapasitas kita semuanya. Terakhir, judul yang kita baca adalah bab anjuran meningkatkan amal ibadah pada usia yang sudah tua. Bab berikutnya adalah yang sudah kita baca itu bab bayan kasrati turuqil khair, jalan-jalan kebaikan. Ingat, saya baca. Maka kita ke bab 14. Babul iqtisadi fi ta'ah. Pada bab 13, bab 12 anjuran supaya meningkatkan semangat ibadah kita justru ketika semakin lanjut usia. Jadi keliru kiranya kalau ada orang berpendapat semakin sepuh, semakin tua, kemudian semakin santai. Ini keliru. Tapi justru dianjurkan semakin semangat. Kemudian bab ke-13, penjelasan beragam amal kebaikan yang disampaikan oleh syariat Islam. Ternyata banyak kesempatan, banyak pintu untuk melakukan beragam kebaikan dalam Islam ini, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kadang satu orang beda dengan orang lain. Aku nggak bisa ini, tapi bisa yang itu. Yang lain nggak bisa itu, tapi bisa yang ini. Sehingga semua orang diberi kesempatan untuk berlomba memperbanyak kebaikan. Fastabiqul khairat. Ada yang barangkali yang sama, ada yang barangkali yang berbeda, karena kemampuan orang tidak merata. Nah, pada bab ke-14 ini, meskipun kita diberi kemampuan, diberi kesempatan untuk berlomba melakukan amal kebajikan yang luar biasa, Islam pun memberikan bimbingan dan tuntunan. Ini dia, babul iqtisad fi ta'ah. Bab tidak berlebihan dalam berbuat kebajikan. Baik itu ibadah itu, jika melampaui batas kemampuan, ternyata juga menjadi tidak baik. Apalagi kita mampu tapi kurang sengaja, maka juga tidak baik. Lebih berlebihan, melampaui batas, tidak baik. Kurang juga tidak baik. Yang baik gimana ibu bapak? Yang pas. Yang pas. Tentu pas ini juga relatif. Ya, ada orang yang kuat, orang yang sehat, punya banyak waktu, punya banyak ilmu, punya banyak harta, punya banyak ini, mungkin dia pasnya beda dengan yang sedikit waktu, sedikit tenaga, sedikit ilmu, sedikit harta. Tapi masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa ta'ala
menurunkan Al-Quranul Karim, menetapkan hukum syariat bimbingan agama Islam ini bukan untuk mempersulit umat manusia, bukan untuk memperberat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Pada awal surah Taha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidaklah kami menurunkan Al-Quran, tentu Al-Quran sebagai sumber hukum dalam agama Islam, bukan untuk membuat engkau menderita, engkau merasa berat, merasa sulit, merasa susah. Jadi Al-Quran itu sebagai solusi, hukum, jalan keluar, kemudahan atas segala problem umat manusia, bukan untuk mempersulit, bukan untuk memperberat. Ini prinsip. Sehingga salah kiranya jika ada orang berpendapat, ini belajar Quran itu rasa detil-detil, rasa akeh-akeh, rasa jelimet-jelimet, kok mendak kaboten, kok ndak orang kuat. Ya justru semakin kita paham Al-Quran, semakin menguasai ilmu agama, akan semakin ringan, karena kita akan semakin ngerti bimbingan dari Allah dan Rasulullah SAW. Begitu pula dalam surah Al-Baqarah disebutkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Jadi ibu bapak dan jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa agama ini ternyata menjadi sebab kemudahan, bukan sebab kesulitan. Semakin kita belajar agama, insya Allah akan semakin mudah hidup kita ini. Keliru lagi kiranya jika berasa tidak usah dalam-dalam, belajar agama itu biasa-biasa aja lah. Dalam praktik beribadah, ingat ya, yang baik saja kalau berlebihan melampaui batas itu menjadi tidak baik. Apalagi yang tidak baik, kan gitu. Barang baik saja jika melampaui batas, ghulu, berlebihan, itu menjadi tidak pas, tidak baik. Apalagi barang tidak baik kok kemudian berlebihan, semakin tidak baik. Mari kita lihat sebahagian bimbingan Rasulullah SAW dalam beribadah, supaya kita nanti bisa memaksimalkan ibu bapak. Bukan berarti setelah berarti rasa kayak sedikit baik, bukan gitu. Jadi maksud bimbingan di sini adalah kita bisa maksimal tapi tidak melampaui batas. Nah, maksimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka ada kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya yang semaksimal mungkin. Tapi dalam kalimat lain, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing kalian. Artinya maksimal itu tidak sama satu orang dengan yang lain. Orang yang kaya raya mungkin dia berinfak sekali, infak 1 juta, 10 juta, 100 juta, ringan karena duitnya terlalu banyak. Tapi bagi orang yang pas-pasan, segitu sudah terlalu banyak. Jangan dipaksakan kalau tidak mampu. Dipaksakan harus sekian sementara di rumah belum terpenuhi kebutuhan, ini namanya memaksa diri berlebihan. Contohnya seperti itu. Di dalam hadis pada bab ini disebutkan, an Anas radhiyallahu anhu qala jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada 3 sahabat
yang sengaja datang menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan mereka? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka ingin mengetahui, mereka bertanya seperti apa sih ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti apa keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu yang ditanya adalah keluarga, karena mereka yang paling mengerti sehari-hari Rasulullah itu ibadahnya seperti apa. Kita bertanya kepada keluarganya, tentu para istri Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma ukhbiru, ketika mereka diberitahu begini loh Rasulullah itu kalau beribadah, ya mungkin pagi, siang, sore, malam, waktu beliau dibagi untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk keluarga beliau, untuk umat dibagi-bagi. Kapan beliau membantu istri di rumah? Beliau kalau di rumah itu ibu bapak membantu istrinya. Jadi bapak-bapak barangkali yang punya karir, punya jabatan, punya kekuasaan, yang di luar sana mungkin hebat, jangan malu, jangan gengsi kalau di rumah bantu istrinya. Apa ya? Ya mungkin cuci piring. Di luar jenderal, di rumah bantu istri. Jangan malu ya. Karena suatu kali Nabi istri beliau ditanya, apa yang dikerjakan Nabi kalau di rumah? Kana fi mihnati ahli. Beliau itu suka membantu pekerjaan keluarga dan istrinya. Ini loh, sosok orang yang tinggi kedudukannya, tapi tawadhu, rendah hati, tidak gengsian, begitu dia. Tapi kalau sudah ibadah, oh masya Allah, nanti juga disebutkan sampai pecah-pecah kaki beliau. Sudah fokus beribadah kepada Allah. Belum lagi kalau beribadah dalam bentuk untuk umat. Bagaimana beliau berdakwah luar biasa, tantangan, gangguan, rintangan, masya Allah. Beliau tetap semangat, beliau berjihad semangat. Beliau mengurusi umat, mengajar kepada umat, luar biasa. Ketika diberitahu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha. Waduh, mereka jadi minder. Kita ibadah kita seperti ini. Wa qalu aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari mana atau seberapa kedudukan kita dibanding Nabi alaihi salatu wasallam? Beliau ini orang yang sudah wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi tentu orang yang sangat tinggi mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kesalahan, khilaf, dosa sudah diampuni yang lalu dan akan datang. Beliau sudah tidak punya dosa lagi. Namun ibadah beliau masya Allah, orang sudah diampuni dosanya, orang sudah diangkat tinggi derajatnya dunia akhirat, tapi juga tidak lemah dalam beribadah kepada Allah, bahkan semakin rajin, semakin sungguh-sungguh. Melihat kondisi Rasulullah SAW seperti ini, akhirnya tiga orang ini punya tekad. Yang satu berkata, qala ahaduhum, nih niat mereka baik, kita ini kan belum diampuni, kita ini kan orang biasa, oh berarti harus maksimal dalam beribadah. Yang pertama, qala ahaduhum, amma ana fa usalli al-laila abadan. Ini dia. Kalau begitu, aku mau sholat malam full, tidak tidur selamanya. Jadi setiap malam tidak tidur, full sholat malam. Ini semangat sahabat kayak gitu aja. Sholat malam bagus apa bagus sekali Bu Pak? Bagus sekali. Dalam hadis disebutkan, wa afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Sholat terbaik setelah sholat wajib itu sholat malam.
Lalu kalau ini sahabat pengen sholat malam terus selamanya dan tidak tidur otomatis full, niatnya baik atau baik? Baik. Yang satu waqala al-akhar, yang satu berkata wa ana asumu dahra abadan wala uftir. Yang satunya, kalau begitu supaya amal ibadahku banyak, pahala gede, aku mau puasa sunnah setiap hari dan tidak mau berbuka selama hidup. Setiap hari puasa. Puasa disebutkan alaika bisawm dalam hadis, hendaknya kau suka berpuasa. Fa innahu la misla lahu, karena tidak ada yang menandingi amalan ibadah puasa. Puasa amalan bagus itu, tapi ini sahabat pengennya apa? Puasanya kapan? Setiap hari. Niatnya baik apa baik? Semangatnya jangan ditanya, tinggi, kuat. Yang satu waqala al-akhar, yang ketiga berkata wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abada. Aku biar fokus ibadah, aku tidak mau menikah. Aku nggak mau deket-deket dengan perempuan dan tidak mau nikah. Supaya fokus beribadah. Yang satu pengen sholat malam terus, nggak tidur. Yang satu pengen puasa terus, nggak buka. Yang satu nggak mau ribet ngurusi wanita. Pokoknya biar fokus dia beribadah. Niat mereka semuanya baik, luar biasa, dan itu amalannya bagus. Kemudian faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antumul ladzi qultum kada wa kada. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui mereka. Kemudian beliau bertanya, benarkah kalian bertiga ini yang punya tekad, semangat dan cita-cita serta keinginan begini begitu tadi? Satu pengen puasa terus, satu pengen sholat malam terus, satu tidak mau berkeluarga. Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Ketahuilah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Betul, Nabi adalah manusia, sosok yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Lakinni, tetapi aku, kata Rasulullah, asumu wa uftiru. Dalam keseharian, dalam praktek kehidupan sehari-hari, aku puasa tapi juga berbuka. Artinya tidak puasa setiap hari. Nih, perhatikan baik-baik Ibu Bapak. Wa usalli wa arqud. Aku juga sholat malam, tapi aku juga ada sisihkan waktu untuk tidur. Nah ini dia. Betul, sholat malam setiap hari bagus, tapi ada waktu untuk tidur. Ini tuntunan Nabi SAW. Kemudian wa atazawwajun nisa, aku juga menikah. Nabi puasa kadang tidak. Nabi sholat malam terus setiap malam, tapi malam itu kan waktunya bisa dibagi, ada saat untuk tidur. Kadang beliau tidur di awal, ya, kemudian sholat malamnya di tengah, atau sholat tidurnya di awal sampai tengah, sholat malamnya di akhir. Atau kadang beliau sholat malam di awal, lalu tidurnya di belakang. Seperti itu. Kemudian beliau juga menikah, memiliki istri, memiliki keluarga. Lantas beliau meneruskan bimbingannya, kaidahnya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Oleh karena itu, barang siapa tidak suka kepada tuntunan, teladan, sunnah dan syariatku, maka dia bukan dari golonganku. Puasa baik, tapi jangan puasa terus. Ada saatnya berbuka, kadang tidak berpuasa. Sholat malam bagus jelas, tapi bagilah waktu, ada saatnya untuk istirahat, untuk tidur, untuk keluarga. Kemudian juga pikirkan punya keluarga. Meskipun itu juga ada istirahat, ada makan, ada ngurusi keluarga, tapi begitulah Rasulullah SAW pandai memilih waktu sehingga ibadah kepada Allah pun bisa maksimal dikerjakan tadi ya, maksimal, tetapi hak-hak lain pun terpenuhi dengan baik. Tubuh punya hak, ada saat perlu diistirahatkan. Perut juga punya hak, jangan dipaksa untuk lapar terus begitu ya. Ada saatnya untuk
Bukan. Begitu pula ada keluarga punya hak yang perlu diurus, diperhatikan. Dan dengan konsep dan manajemen prinsip kehidupan seperti ini, ibadah pun bisa maksimal. Dari mana kita tahu? Terbukti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi sosok paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun 3 sahabat tadi niatnya baik, tapi teknis pelaksanaannya tidak tepat. Sholat sunat baik, tapi kalau teknisnya tidak tepat menjadi tidak baik. Niatnya baik, amalannya benar, tapi prakteknya tidak tepat. Kan gitu. Puasa jelas baik, niatnya baik, tapi nggak pas. Yang pas itu yang tepat guna. Orang kita biasa menyebut empan papan, ya, benar tur benar. Yang tadi sholat sunat oleh ape, niat kok ikhlas, amalannya ape, tapi juga harus dikemas dalam praktik yang tepat. Coba kalau kemudian setiap hari puasa, bisa jadi nanti menjadi amalan lain terbengkalai karena badan lemes, tidak maksimal untuk urusan ini. Mungkin kalau setiap malam tidak tidur, siang harinya juga tidak maksimal dalam melakukan aktivitas, kan begitu. Maka Islam itu sempurna, ibu bapak. Ingat tuh, Islam sempurna. Dan Islam itu indah, karena sempurna menjadi indah. Karena sempurna berarti cocok untuk siapapun, orang yang kuat melek gitu ya. Aku gila angel turu, tapi bisa tidur nggak? Bisa, ya wis. Tidurlah sesuai dengan kemampuan. Bisa tidurnya mungkin 2 jam cukup. Apalagi yang sudah sepuh, tidur maksimal itu 2 jam sudah, masya Allah. Ya, Mas Doni itu kalau sudah 2 jam, jam 1 gitu misalnya, jam 10 tidur, jam 1 wis tidak bisa tidur lagi. Orang kata, nah silakan kalau seperti ini maksimalkan untuk ibadah, karena memang sudah nggak bisa tidur. Tapi kalau dipaksa, padahal ngantuk, ya padahal kemarin atau siangnya bekerja keras, besok paginya juga harus bekerja keras, lalu dipaksakan tidak tidur. Nah ini namanya tidak pas. Sehingga tadi betul babnya adalah babul iqtisadi fil ta'ah, tepat guna dalam beribadah. Begitu pula bagi yang memang gampang luwe gitu ya, jangan dipaksakan untuk puasa sunnah. Apalagi nanti kena penyakit mah, mungkin punya penyakit asam lambung, macam-macam, malah tidak maksimal yang lain. Sehingga ibadah itu pas, tepat guna. Ini prinsip yang luar biasa itu Bapak. Sehingga orang bisa jadi, bagi orang tahu puasa tuh, hancur aku kira kuat, luwe. Bisa jadi dia puasanya mungkin sedikit dibanding yang lain. Dia kalau puasa, masya Allah, puasanya puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Monggo bagi yang mampu. Tapi yang lain jangan dipaksa. Kok kudu podo aku? Tidak bisa. Mungkin dia bisa maksimal dengan ibadah puasa Daud. Yang lain, aku 3 hari saja cukup. Tetapi yang 3 hari puasa ini barangkali sholat malamnya, bisa lama. Kalau yang lain, aku nak wong iki ora iso melek. Wis pokoke wis ngerti bantal iki wis langsung dipet. Matane bisa gitu ya. Ya mau mungkin sholatnya cuma 1 rakaat atau 3 rakaat atau berapa, enggak masalah. Tapi mungkin siangnya dia puasa, malamnya sedikit sholatnya. Ini yang sholatnya banyak, mungkin banyak sedikit. Itu tadi apa? Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya demikian. Mungkin ada yang sekian jam, ada yang sekian menit, ada yang sekian hari puasanya, ada yang sekian hari, mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting jangan dipaksakan melampaui batas kemampuan, sehingga nanti bisa berdampak pada aktivitas yang lain. Begitu. Ini luar biasa jamaah bimbingan Islam. Bener ya bener, apik ya apik niatmu, ning ojo kebangetan. Begitu. Ini dia hadis yang lainnya, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un
halakal mutanaddi'un. Belum mengucapkannya 3 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binasalah orang-orang yang keterlaluan, berlebihan, melampaui batas. Padahal yang dimaksud ini adalah dalam kebaikan, baik, ibadah, tapi kalau berlebihan jadi tidak baik, Bapak. Pastilah nanti ada hal lain yang terlantar karena fokus satu saja. Sementara ibadah itu bukan hanya satu. Contoh, ada orang yang sholat malam terus, nggak tidur lah. Nanti kalau siang harinya coba, waktu di kantor, di tempat kerja, kamu lupa mengantuk, harus ngomongin ibadah, loh kan berarti nggak baik, ya kan? Atau kalau dia sholat terus, padahal istrinya cokwanti, aku ini orang gunanya gurding-gurge kalau bapaknya. Padahal ibadah kan bukan hanya sholat. Wa fi buti ahadikum sadaqah. Mohon maaf, hubungan suami istri itu ibadah. Gitu loh maksudnya. Jadi semua itu diponto-ponto ya, dibagi-bagi sesuai dengan porsi masing-masing. Itu yang paling pas. Coba misalnya, aku ini mana orang segot telung piring ya orang. Sekali telung piring. Ya nanti kalau segot telung piring, lawe dilengdi kan gitu. Ya nasinya sekian, sayurnya sekian, lauknya sekian, ada di ponto-ponto, di pas gitu ya. Kalau porsinya begitu, ini intinya demikian jemaah. Jadi jangan berlebihan, melampaui batas. Bukan kemudian, oh sudah mana ya, apa pengajian ini soalnya, apa ini serasa, agak sidik wae, ya itu salah. Bukan sidik wae, maksimal tapi tidak berlebihan. Jangan salah paham ya. Goro-goro mengajar akhirnya awake dhewe poso rasa kakek, lagi ibadah rasa kakek, lagi infak rasa kakek, lagi ngaji rasa. Ini salah. Saya tidak bilang tidak banyak loh ya. Tidak melampaui batas. Silahkan banyak tapi porsinya masih pas. Gitu dia. Bahkan kalau bisa maksimal. Ini demikian. Ini penting untuk diperhatikan karena ada memang sebagian orang yang melampaui batas, ibu-ibu. Bapak-bapak juga demikian. Nanti ada, termasuk tadi melampaui batas itu ya, nggak mau tidur. Kita ini punya tubuh, punya hak. Nggak mau makan siang hari dengan puasa terus, dan bahkan mohon tidak mau menikah. Niatnya apa? Supaya ibadahnya fokus. Loh, bagus niatnya, tapi ternyata tidak tepat. Mengapa? Berlebihan. Nah, di dalam hadis yang lainnya disebutkan ini dia contoh bimbingan prinsip dalam Islam itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun. Agama Islam ini mudah, Ibu Bapak. Asalnya mudah. Walan yushad ad-dinu illa ghalaba. Tetapi orang yang justru mempersulit diri pasti dia akan kalah, pasti dia akan mampu. Karena di awal terlalu semangat mempersulit diri. Begini pengajian sesasi pisan yo kurang mantep. Sedino ping 10. Paling itu nanti bertahan sehari itu tok. Besok udah gak kuat, pasti kalah dia, karena berlebihan. Ya kecuali kalau dia santri, dia mahasiswa, dia pelajar, iya sehari itu mata pelajarannya banyak, ya full di school dari pagi sampai sore, iya. Tapi kalau bagi kita warga masyarakat sibuk punya ini punya aktivitas lain, dulu waktu paksa kudu ping 10 sedino iki kapan ya makar ya kan masih begitu, berlebihan. Lu majikan apa? Iya, ini harus ping 10 kan gitu. Contoh ya seperti ini, gampangannya demikian. Jadi semua itu asalnya adalah mudah. Tetapi kalau kita memaksa diri melampaui batas, mempersulit diri, pastilah nanti tidak akan mampu. Oleh karena itu fasaddidu, nih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fasaddidu, maka istiqomahlah, ya. Tasdid itu artinya istiqomah di atas yang pas. Waqaribu atau mendekatilah begitu.
Kalau bisa kita optimal, pas, itu dia, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wa abshiru. Kemudian juga bimbingan lain, berilah kabar gembira. Jangan ada orang kemudian saya mampunya cuman puasa 3 hari sebulan. Kui poso kermumpik telung. Kamu sehat kok. Jangan kemudian malah dibully, jangan kemudian malah dilokke, jangan. Tapi berilah kabar gembira. Puasa 3 hari setiap bulan itu kalau rutin ibu bapak, nilai pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Masya Allah, sudah bisa berpuasa. Ayo diberi kabar gembira, diberi kemudahan-kemudahan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Malah jangan dipaksa, ya. Padahal dia tidak mampu. Begitu. Wasta'inu bil ghudwati war rawhati wa syai'in min ad-dulja. Ini bimbingan yang lain. Berilah kabar gembira serta mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan perbuatan baik pada waktu pagi, waktu sore maupun sedikit pada waktu malam. Jadi ketika kita beribadah ibu bapak, entah ibadah apa saja, mungkin pada pagi hari, sore hari, malam hari, hendaknya kita maksimalkan atau kalau bisa mendekati maksimal itu dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul bisa pas tadi. Kalau kita fokus di ibadah tertentu, jangan sampai kemudian melalaikan yang lain. Apalagi kemudian itu amalan sunnah kemudian malah menelantarkan yang wajib. Contoh ini, barangkali dipaksa harus melek salat malam, harus sekian rakaat, harus sekian juz misalnya. Subuhnya malah ya kebablasan. Ini keliru tadi ya. Dampaknya tidak bagus. Makanya ya sudah, awal tidur, kemudian nanti akhir malam bangun semampunya. Maka kata Nabi, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, terserah berapa rakaat. Kemudian kalau nanti khawatir segera, jamnya hampir waktu subuh, ya sudah, tutup dengan 1 rakaat witir. Jadi tidak dipaksa harus sekian, tidak, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Alangkah indahnya bimbingan Islam. Kalau setiap orang melakukan dengan prinsip seperti ini, akan nyaman. Tidak harus sama. Contoh misalnya sholat malam, yang lain sekian rakaat, yang lain sekian rakaat, tapi semuanya nyaman. Tidak harus dipaksa. Kudu ya, semua ini tidak bisa. Karena kemampuan orang berbeda-beda. Kemudian ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini dia. Dalam hadis disebutkan, Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba 'anhu an-nawm. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa 'na'is la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu." Ini di ibu bapak. Kata Rasulullah SAW, jika kalian ngantuk berat, mungkin pas sholat malam, namanya sholat malam itu, ya godaan pertamanya ngantuk mesti. Kalau ngantuknya cuman ya ngantuk biasa masih bisa ditahan. Kalau ngantuk berat, jika kalian sholat malam lalu datang kantuk yang sangat berat, angel dibuka, gitu ya, maka tidur dulu, jangan paksakan sholat. Ya Allah, enaknya agama Islam memang. Jadi tidak dipaksa. Jadi kalau ngantuk ya wis, lagi 2 rakaat kok wis ngantuk, ya wis. Ya. Tidur dulu, tidur dulu. Gak apa boleh. Misalnya kita duduk, kita bangun, tapi kok ngantuk ya? Baru sholat 2 rakaat kok sudah ngantuk, sudah paksa, jangan dipaksa, tidur dulu. Nanti mungkin beberapa menit, beberapa saat. Kalau tidurnya nyenyak, biasanya kemudian bisa seger lagi. Maka tidur lagi kata Nabi. Tidur dulu, jangan dipaksa sampai hilang kantuknya itu. Nah, Masya Allah, ini solusi. Dan ini benar ternyata. Ketika ngantuk berarti tidur aja sebentar. Karena orang yang sedang ngantuk berat itu lalu dipaksa sholat. Pernahkah ibu bapak waktu sholat ngantuk? Pernah?
sore. Jelunguk. Kalau jelunguk mungkin ya jarang Pak. Nek meh jelunguk iya. Gini. Mungkin orang kayak kok model sholat anyar ya. Ini ngopo kayak ngaji malah saiki sholatnya aneh-aneh. Ini kebutuhan aneh-aneh Mas. Ini kebutuhan golek ngantuk. Oh, gitu. Jangan dipaksa nanti jadi lucu sholatnya. Coba sesekali disuting begitu. Nanti tuh dicek, ya ditonton bareng. Oh iya nek ngantuk jan elit gitu. Jadi lucu begitu. Iya. Bahkan mungkin ada yang betul-betul jelunguk gitu. Iya. Jangan dipaksa. Karena apa? Itu mending kalau kemudian dia yang diucapkan pernah menjenengan mau kok mending tak wajah pernah kayak gitu. Nah, iya mesti. Mending kalau cuma lupa. Ini kata Nabi, bisa jadi dia pengen ngomong, pengen berdoa, berzikir, mungkin dalam sujudnya, dalam sholatnya itu ingin berdoa kepada Allah, mohon ampun, mohon rahmat. Tapi malah bisa jadi dia nyerocos ngomong yang keliru. Lah ambil bisa jadi ngantuk itu, ya nggak jelas yang dia ngomong. Bisa jadi dia mencela, mencaci dirinya sendiri. Itu kata Nabi. Masya Allah. Ini yang Islam itu indah dan sempurna. Sampai sedetil ini Rasulullah SAW memperhatikan masalah ibadah. Niat bagus, amalan bagus, tapi kadar teknis itu juga tolong perhatikan sesuai dengan kemampuan kita. Masya Allah, ini luar biasa bimbingan Islam. Sehingga intinya jangan dipaksa, jangan dipaksa. Nah ini, secara umum bimbingan ibadah Nabi SAW terkhusus masalah salat ini dia. Kata Abu Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqal, "Kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat." Aku itu sudah biasa salat bersama Nabi. Banyak salat sudah terbiasa bersama beliau. Lalu simpulan dari Abu Abdullah Jabir bin Samurah ini seperti apa? Setelah sekian lama mengamati salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau praktek kalau salat berjamaah bersama Nabi. Beliau punya kesimpulan, fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Ini beliau ini kalau sholat tepat pas, saatnya panjang, saatnya sedeng, saatnya ringan, pendek, tapi semuanya terasa nyaman, pas. Begitu pula ketika berkhutbah, ada khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah Jumat itu yang jelas setiap pekan. Khutbah beliau itu pas, meskipun kadang panjang, tapi tidak membuat bosan yang mendengarkan. Kalau itu pendek, tidak membuat kecewa. Yang sedang jadi tepat. Dan secara umum qasdan, tengah-tengah itu tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu pendek. Ini umumnya demikian. Salat beliau juga demikian. Sehingga membuat semua jamaah itu nyaman, Ibu Bapak. Ya. Khutbah itu Jumat apalagi banyak urusan, akhirnya Jumat nggak libur soalnya. Kemudian kalau yang menjadi khotib itu ceramah lama, kira-kira bapak-bapak ini gelisah atau tenang? Enggak, kalau gundul kan nggak boleh. Kalau Jumatan enggak. Saya tanya kepada ibu-ibu apa ya bapak-bapak ini, Pak, kalau salat Jumat lalu khotibnya ceramahnya terlalu panjang, bapak-bapak ini tenang apa gelisah? Tuh kan saya tenang Pak, soalnya tidur. Hai, kesuara ya mesti ngantuk. Jujur saja, 10 menit pertama itu masih teges. Apa tenang. Begitu sudah menit ke-15 kayaknya sudah tinggi. Begini. Mending kalau ke depan, kalau ke belakang. Karena pernah saya lihat seperti itu. Ya. Orang ngantuk begitu komat ngeblak ya. Ya itu dia. Jadi kemungkinan dia tenang, tapi yang jelas dia gelisah. Tidak nyaman. Nah, bimbingan Nabi itu qasdan, tengah-tengah. Ya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama, tidak terlalu pendek, tidak terlalu singkat. Tapi semuanya itu mengena tepat guna. Begitu. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau, dalam khutbah beliau. Bedanya kalau nanti sudah
salat sendiri, ini beda ya. Ini salat berjamaah Ibu Bapak. Bahkan suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi imam, beliau berkeinginan memanjangkan bacaan suratnya. Tiba-tiba dalam perjalanannya, di tengah-tengah beliau membaca surat itu, mendengar di belakang kok ada anak kecil menangis. Barangkali seorang ibu membawa putranya yang di rumah nggak ada yang ngurus dan seterusnya, dia nangis. Maka beliau memutuskan nggak jadi dipanjangin. Masya Allah. Itulah bijaknya seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya fa inna khairal hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sebaik-baik petunjuk, bimbingan, arahan itu adalah petunjuk dan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Coba nanti baca sejarah kehidupan beliau sehari-hari saja. Mungkin ketika di rumah seperti apa, ketika di masjid seperti apa, ketika di meja jihad seperti apa, ketika sedang berdakwah seperti apa, ketika bersama sahabat bagaimana, ya, ketika sholat bagaimana, sholat jamaahnya beda dengan sholat sendiri. Kalau sholat sendiri jangan ditanya, ya. Beliau, masya Allah, sampai kaki beliau pecah-pecah ini tadi dikomen oleh istri beliau Aisyah. Saking memang luar biasa ibadah beliau, tapi tidak melampaui batas. Karena apa? Semua pihak tetap mendapatkan haknya. Aisyah radhiyallahu anha ini yang berkomen akan ibadah Nabi yang sallallahu alaihi wasallam seperti itu, tapi hak beliau dipenuhi. Beliau seorang suami terbaik tentu saja. Semua istrinya dipenuhi haknya, keluarganya dipenuhi haknya, semuanya dipenuhi. Begitu, sehingga tidak ada sisi berlebihan dalam melampaui dalam beribadah. Nah, kemudian ini ada kisah Ibu Bapak. Kita sampai jam berapa ini terbit? Soalnya kalau sampai jam 6 ini jadi panjang kita. Katanya tadi suruh sedang-sedang saja. Sudah mulai gelisah. Jangan itu lewis rampung. Soalnya wedangnya perangat. Mungkin saya lupa tadi ya, tidak mau ajak minum ya. Sudah habis. Ya, jok. Satu riwayat yang barangkali bisa langsung kita terapkan dalam kehidupan kita Ibu Bapak. Intinya, niat baik, perbuatan baik itu baik, tapi harus tepat guna. Nih lihat, ada kisah yang dulu pernah terjadi di kalangan sahabat. Dan sahabat adalah orang-orang yang paling semangat melakukan kebaikan. Sebagaimana tadi 3 orang tadi. An Abi Juhayfah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Dulu Ibu Bapak ketika berhijrah, orang-orang Muhajirin, orang-orang yang mukmin dari Mekah itu kan meninggalkan harta, meninggalkan semuanya, ditinggalkan. Sehingga banyak di antara mereka ketika datang ke kota Madinah itu ya dalam kondisi gak punya apa-apa. Nang kono nyar kerjopo, terus manggonangan di nginep di mana ya sudah pokoknya bismillah karena untuk Allah dan Rasulnya. Nah, karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya selesai. Hijrah. Itulah kehebatan mereka. Sehingga mereka dijamin mendapatkan ridho dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melebihi ya orang-orang Muhajirin dan Ansar ini. Lalu ketika sampai di kota Madinah, inilah kebijakan Rasulullah SAW mempersaudarakan setiap muslim Muhajirin dengan Ansar, Pak Fulan dengan Pak Fulan, supaya apa? Nanti dibantu dalam kesehariannya. Karena namanya orang pendatang, ya harus ada teknis bantuan setiap harinya. Maka di sini diantaranya Salman Al Farisi itu dipersaudarakan dengan Abu Darda yang orang Ansar. Kemudian namanya juga sudah disaudarkan secara khusus, maka fazar Salman Abu Darda. Saat itu Salman ia berkunjunglah ke rumah Abu Darda. Fara'a Ummu Darda mutabaddilah. Ternyata ketika sampai di rumah melihat istri Abu Darda ini kok penampilannya lusuh begitu ya. Kok kayaknya kayak nggak punya semangat. Mutabaddilah, pakaiannya lusuh dan seterusnya. Maka ditanya, faqala ma sya'nuki? Wahai Ummu Darda, kok panjenengan seperti itu loh? Lalu dia mengeluhkan. Qalat,
Dia menjawab, aku ke Abu Darda, dulurmu Abu Darda. Kan sudah disaudarakan kan, sudah menjadi saudara. Wis dulurmu kuwi. Laisa lahu hajatun fid dunya. Wis saiki ora mikir dunia meneh dhewe. Blas. Tidak memikirkan dunia sekarang. Jadi semuanya ibadah. Di rumah ibadah, di luar ibadah, di mana-mana ibadah, pokoknya fokus ibadah. Sampai-sampai keluarganya tidak diperhatikan. Tadi dinggur ke bahasa saya. Istrinya akhirnya nggak ada. Ngapa aku dandan dinggur? Kan gitu. Saking fokus beribadah. Fajar Abu Darda. Kemudian Abu Darda, Masya Allah kalau ibadah jangan tanya. Datang Abu Darda, fasana lahu ta'aman, menyiapkan hidangan makan karena ini tamu saudaranya. Sedulurku, Masya Allah disubyo-subyo, disiapkan makanan hidangan. Masya Allah. Faqala lahu, setelah siap, kul Salman, Mas atau Dik, begitu ya. Ya bahasanya Dik Salman, monggo tidak. Ini kulon mboten yo, aku lagi poso. Masya Allah. Siang hari puasa, malam hari sholat, terus tadi kisahnya begitu. Lalu ketika saudaranya datang, disuguh, Masya Allah. Tapi beliau sendiri tidak mau makan. Apa kata Salman? Qala ma ana bi akil. Mau aku ora bakal mangan hatta takul. Nek jenengan ora dahan aku ora mangan. Ngapa sedulur kok nyiapin ora gelem mangan bareng kan gitu mungkin ya. Awak dhewe ngobrol mungkin begitu. Kalau dulu dari bahasa Arab tidak seperti itu tentu saja. Fa'akal, akhirnya dia membatalkan puasanya, kemudian ikut makan. Kemudian dia namanya sedulur sampai malam. Dia nginap di situ. Falam makana al-lailu. Beliau nginap di situ. Begitu malam tiba, artinya setelah salat Isya. Malam tentu setelah salat Isya. Zahab Abu Darda yaqumu. Setelah salat Isya itu enggak kemudian ke kamar tidur, enggak, jemaah. Selesai salat Isya, mungkin salat sunnah, semua beres-beres. Dia langsung mau salat malam. Ya, apa kata Salman sebagai saudara? Mas, 6 saririan mawon. Akhirnya dia, Masya Allah ini dia, karena sudah menjadi saudara, dia lagi begitu, dia tidur juga. Ya wis tak tunggu. Padahal dia kebiasaannya seperti itu. Sumadhaba yaqumu faqala lahu. Kemudian setengah-tengah malam dia bangun. Lalu Salman mengingatkan, tidur lagi baik. Sehari malih mau. Tidur lagi. Falamma kana akhir al-lail. Nah, baru ketika sepertiga malam terakhir, qala Salman, qum al-an. Nah, sekarang silakan bangun. Silakan tidur. Maaf, silakan salat malam. Kemudian fasallaya jami'an. Kemudian berdua mereka salat malam. Ya. Faqala lahu Salman. Kemudian setelah selesai Salman memberi nasihat kepada Abu Darda. Ini jamaah, kalau namanya saudara itu saling menasihati. Jadi jangan ragu untuk menasihati kalau itu memang kebaikan. Inna li rabbika 'alaika haqqan, Mas Abu Darda. Sesungguhnya Allah Tuhan kita ini punya hak atas dirimu. Artinya apa? Ya bangun untuk salat malam. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Tapi dirimu juga punya hak. Tubuhmu punya hak, badanmu punya hak. Masa dari sholat Isya mau sholat sampai subuh? Lalu badanmu kapan kau berikan haknya? Istirahatkan. Apalagi kalau ternyata diteliti ibu bapak, konon menurut kesehatan, istirahat yang bagus ya tidur. Kalau tidur itu Masya Allah ada regenerasi sel, ada macam-macam begitu ya. Kemudian wali ahlika 'alaika haqqan. Istrimu juga punya hak. Tadi karena dia mendapati istrinya kok sepertinya enggak diperhatikan dalam urusan tertentu, maka istrimu juga punya. Allah Tuhanmu punya hak, dirimu punya hak, istrimu punya hak. Tunaikan tadi. Mungkin dalam malam harinya atau siang harinya siang, badanmu juga jangan dipaksa puasa terus, malam jangan dipaksa sholat terus. Tapi bagi ada saatnya istirahat, ngobrol dengan istri, bareng sama istri, ya, Masya Allah. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikan setiap pihak itu haknya.
Hak tubuh diistirahatkan dengan tidur, istri untuk digauli dengan sebaik mungkin. Lalu ada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepadanya. Fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala Nabi sadaqa Salman. Kemudian pagi harinya Abu Darda menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nasihat dari Salman tadi. Wahai Nabi, semalam itu saya dinasihati saudaraku Salman supaya tidurnya supaya sholatnya tidak semalam, ada waktu untuk tidur, lalu sholat malam untuk Allah, ada waktu untuk tubuhku untuk tidur, waktu untuk istriku. Apa kata Nabi? Shadaqa Salman. Salman benar itu. Intinya jangan berlebihan. Niatnya ibadah bagus apa bagus? Bagus. Puasa terus, sholat malam terus, tapi akhirnya tubuhnya tidak terperhatikan, istrinya tidak mendapat hak. Masya Allah. Dampak dari berlebihan dari satu hal bisa mengurangi ibadah yang lain. Tapi kalau semua dikontrol tadi, dibagi-bagi, hak Allah ditunaikan, hak pribadi ditunaikan, hak keluarga ditunaikan, alangkah indahnya. Begitulah ibu bapak jamaah kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasil simpulannya bahwa ibadah itu jelas baik. Ibadah harus dengan niat yang baik, dan ibadah harus dengan cara yang baik dan benar, tepat. Jadi bukan hanya niat yang baik tapi caranya salah, tidak baik, ya enggak? Ini tadi niatnya benar, bahkan bukan hanya niat benar dan caranya benar, tapi porsinya juga harus tepat. Masya Allah, jemaah. Itulah bahwa ibadah itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Niatnya ikhlas, niatnya benar, caranya juga harus benar, ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ittiba? Teknisnya betul, porsinya juga betul. Itulah yang perlu kita perhatikan, bahwa ibadah itu sah, diterima dan benar jika ikhlas lillahi ta'ala dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tuntunan itu tidak melampaui batas kemampuan. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita senantiasa ikhlas dalam seluruh amal ibadah kebaikan kita, memberi kita tuntunan dan bimbingan yang benar serta tepat dalam seluruh amal ibadah kita, dan semoga Allah memberi kita rezeki yang halal thayyib barakah, memberi kita putra-putri keluarga yang saleh dan salehah, dan memberi kita kesehatan lahir batin, keamanan, begitu pula istiqamah di atas kebenaran ini sampai kelak Allah memberi kita akhir kehidupan yang husnul khawatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.